Bukti ini pun apa? Di dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla 'alaihi sholatan." Sinten tiyang ingkang bersolawat kepada aku satu kali saja, sallallahu alaihi wa sallam, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang itu 10. Allah akan menghapuskan dosa orang itu 10. Allah akan menambahkan pahala orang itu 10. Allah akan angkat derajat orang itu 10 hanya dengan satu sholawat. Satu sholawat dibalas dengan 10 dosa diampuni oleh Allah, 10 pahala diberikan oleh Allah, 10 rahmat diberikan oleh Allah, 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang hidup di dunia ketika melakukan ibadah adalah yang diharap-harapkan mendapatkan rahmat di Gusti Allah. Pengajian Ahad Wagi yang dirahmati oleh Allah, untuk acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Hasanuddin. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana bi ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'alimina wa nuri qulubina wa muqinina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwabal ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwabash syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'du, hadratul ulama al-'izza, para ulama, para kiai, para ustaz, para sesepuh bini sepuh ingkang sanget kawula mulyakaken, Bapak Camat, Ibu Lurah, dan seluruh jajaran takmir Masjid Besar Baitur Rahim ingkang mugi-mugi dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, ngopeni Masjid Baitur Rahim, mugi-mugi dipun paringi kemuliaan dunia antos alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, malam yang sangat luar biasa. Nuwun sewu, hati saya tidak berkenan untuk duduk di atas, sementara kata engkang sepah lenggah wonten ngadeg. Nyuwun ngapunten, risih manah kula lenggah wonten nginggil, sementara wonten ngandhap kathah tiyang-tiyang ingkang sepuh. Terus kula nyuwun ngapunten ingkang agung.
majelis yang sangat mulia, di tempat yang mulia, di hari dan di bulan yang mulia, malam Senin di rumah Allah. Inna buyuti fil ardi masajiduha. Sesungguhnya rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Kalau kalian menjenengan sedaya saat ini berada di rumah Allah, berziarah di rumah Allah. Wa inna ummaraha zuwaruha. Dan sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka itu adalah yang sedang berziarah di rumahku. Fahaqqun 'alal mazuri an yukrima zahirahu. Maka sudah semestinya yang berziarah akan dimuliakan oleh yang diziarahi. Para sahabat bertanya, bagaimana bentuk Allah akan memuliakan para tamu-tamunya? Birrahmati wal ghufran, dengan memberikan rahmat dan pengampunannya, sehingga mudah-mudahan kalau kalian panjenengan sedaya tidak keluar dari masjid ini kecuali sudah mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula jenengan sedaya sampun pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majelis yang mulia pula diawali dengan pembacaan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sufyan bin Uyainah dawuh, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan sejarahnya orang yang soleh, maka di majelis itu akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menceritakan sejarahnya orang soleh, maka di majelis itu akan diturunkan rahmatnya Allah. Bagaimana kalau yang diceritakan adalah imamnya orang-orang yang soleh, bahkan imam para nabi dan para rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan maulid dipun sarangi kalian pembacaan mutiara-mutiara salawat kepada Kanjeng Nabi. Banyak orang yang salah kaprah. Kata tiang ingkang salah kaprah sering mengatakan, mari kita hadiahkan salawat kita kepada Kanjeng Nabi. Yang benar, sanes 10 kali panjenengan sedaya memberikan hadiah salawat kepada Kanjeng Nabi, tapi justru 10 kali panjenengan sedaya diparingi hadiah oleh Kanjeng Nabi berkat kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukti ini pun apa? Di dalam hadis yang sahih Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla alayya salatan, sinten tiyang ingkang bersolawat kepada aku 1 kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang itu 10. Allah akan menghapuskan dosa orang itu 10. Allah akan menambahkan pahala orang itu 10. Allah akan angkat derajat orang itu 10 hanya dengan 1 sholawat. Satu sholawat dibatas dengan 10 dosa diampuni oleh Allah, 10 pahala diberikan oleh Allah, 10 rahmat diberikan oleh Allah, 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang hidup di dunia ketika melakukan ibadah adalah yang diharap-harapkan mendapatkan rahmati Gusti Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 1 rahmat saja, dawuhipun Imam As-Sakhawi di dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat, wa kanat ghayatu madlubil awwalin wal akhirin salatan wahidatan min Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puncak yang diharap-harapkan oleh orang-orang sejak dahulu sampai besok datangnya hari kiamat, ingkang dipun ajeng-ajeng niku napa? Pikantuk setunggal rahmati Gusti Allah.
dengan mendapatkan satu saja rahmatnya Allah, jaminan orang ini selamat dunia dan selamat nanti di alam akhirat. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kalau kalian panjenengan sedaya membaca sholawat, bukan satu rahmat yang akan diberikan oleh Allah, tapi 10 rahmat. Dengan satu sholawat saja 10 dosa diampuni, 10 pahala diberikan, 10 derajat diangkat. Berarti yang benar bukan kita menghadiahkan sholawat kita kepada Kanjeng Nabi, tapi kita diberikan hadiah oleh Kanjeng Nabi berkat kita bersholawat. Ya, termasuk niki wau nuwun sewu Ustaz Rauf dalam sambutannya, kami atas nama takmir mengucapkan terima kasih kepada para hadirin Bapak Ibu atas kerawuan panjenengan sedaya. Sing bener Bapak Ibu terima kasih kepada takmir. Bapak Ibu terima kasih kepada takmir. Napa? Karena takmir menyiapkan waktu setiap Ahad wagi. Diundangkan mudarris, mubaligh, orang-orang yang akan memberikan tausiah mauidhah hasanah, rekodoyone takmir. Jauh-jauh saking Rogo Jambi datang Tendalun Kulo, ada di bawah Gunung Bromo. Wisu-wisu kulo tang lebih 2000 di Rogo Jambi. Terus ini mau dikei sarapan pecel. Lalek boten dikei sarapan lah bingung kulo adu-adu kok Rogo Jambi. Ya. Rekodoyo daripada takmir ini adalah menguntungkan panjenengan semua. Dados bukan takmir mengucapkan terima kasih, tapi jamaah yang harus berterima kasih. Kenapa? Karena takmir menyiapkan tempat, waktu, plus mendatangkan tiang ingkang memberikan tausiah. Sudah begitu, super nonton melebet nuwun sewu panjenengan tasik disalami kali kotak. Niki rekodoyo takmir. Sudah begitu panjenengan kalau tahu bagaimana pahala orang yang hadir di majelis taklim seperti ini. Kanjeng Nabi bersabda, kados ingkang dipun kutip kalian Al-Habibul Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi rakaah. Hadir wonten majelis ilmu kados dalem menika langkung afdal. Boten sami nggih, langkung afdal tenimbang tiyang ingkang salat 1000 rakaat. Nggih, wonten tiyang Rogo Jambi ingkang salat 1000 rakaat. Nuwun sewu Pak nggih. Lek ndelok potongane terasa sembahyang 1000 rakaat. Wong sembahyang tarawih niku lho kadang-kadang sing laris imam patas jalan tol. Alias sing rada cepet. Nggih. Lek imame niku misale ndamel tartil, napa malih ingkang dipun waos jus-jusan. Baitur Rahim jus-jusan napa 3 dosa jus napa jus 3 dosa. Jus 3 dosa. Jus 3 dosa insyaallah ditelpok teko alhaqumut takatsur ilmunikul wallahu a'lam. Nggih Pak. Sebelum Ramadan dalam dipun undang wonten pondok pesantren Al-Fattah Temboro. Santri ini boten kathah, namun sekitar 25.000. Nggih, selangkung ewu. Jamaah ingkang terkenal kali jamaah tabligh. Kiai ini namanya Kiai Ubaidillah. Dalam dipun undang, setelah dipun undang ramah tamah kula tanglet, Yai ten Temboro niki lek salat tarawih pinten jus? Kiai jawab, wonten sing semalam langsung 30 jus. Sanes jus 30 Ustaz Rauf mboten. 30 jus. Jadi sholatnya mulai
Isya sampai jam 3 hatam 30 juz. Wonten sing 20 juz, wonten ingkang 10 juz, wonten ingkang 1 juz. Niku sing paling santai. Juz 30 mboten payu. Terus nuwun sewu. Ketika kula kali panjenengan sedaya melihat orang-orang besar, siapa yang mampu sholat 1000 rakaat? Dalam sejarah ingkang mampu sholat 1000 rakaat niku satu Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nomor kali dalam sejarah yang mampu sholat 1000 rakaat niku Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Niku sholat niku semalam 1000 rakaat, Pak. Wudhu Isya boten batal ngantos subuh selama 40 tahun. Damel sholat 1000 rakaat. Nyuwun sewu tiyang rogo Jambi wonten sing wudhu Isya boten batal ngantos subuh wonten apa boten? Wonten sing jawab wonten di pojokan kula percados kan sing jawab wonten. Napa? Sebab sing muni wonten Isya setengah 4. Subuh di jam 4 lebih seperempat. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani niku 40 tahun wudhu Isya tidak batal sampai subuh. Tiang estri wonten apa mboten ingkang salat 1000 rakaat wonten Bu. Namine Bunyai Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu semalam sholatnya 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ya. Ketika ditanya, wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, apakah engkau takut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Rabi'ah Al-Adawiyah jawab, mboten. Saya tidak takut dimasukkan ke neraka. Apakah engkau kepingin masuk surga? Mboten. Saya tidak kepingin masuk surga. Lah terus kok sholat sampai 1000 rakaat? Untuk apa? Besok di hari kiamat nelikane Kanjeng Nabi membanggakan umatnya. Di antara umatku ada seorang perempuan yang semalam-malam sholatnya 1000 rakaat. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, saya yang akan maju dipanggil Kanjeng Nabi, dan saya wanita kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi hadir majelis kados ngaten menika adalah lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Ya. Lebih afdal daripada nyambangi 1000 orang sakit. Kadang-kadang kula kali panjenengan sedaya nuwun sewu Bapak Ibu punya tetangga sakit, mboten kok berningali moro-moro mireng beritae sampun saras kok sedo. Sing enak ngono lho ndonga nggih. Sampun saras. Nggih. Lho tapi nyambangi tiyang sewu sakit itu dibandingkan kali panjenengan dalu menika ingkang duduk di majelis ilmu walaupun tidak lama, hanya sebentar. Kula wau tanglep dateng Pak Takmir, pengurus takmir nelikane diampiraken ngaosi sampai jam 7 gelek nyenengan minggahi setengah 9 maki mandapi setengah 12. Nggih, kula niki dereng ngaos nggih. Tasik pembukaan dereng amabat dulu niki. Berarti dereng ngaos saja nggih. Dereng ngaos saja. Nggih, niki tasik ukur di mawon. Nggih. Hadir majlis ilmu langkung afdal tinimbang nyambangi 1000 tiyang sakit. Terus Imam Ghazali ingkang semerap nikmatipun tiyang sehat nggih niku tiyang sakit. Wala ya'rifu qadra sihhat illa ahlu sukmi. Dan tidak tahu nikmatnya orang-orang sehat kecuali mereka orang-orang sakit. Bau satu sampun dawuh, alhamdulillah kita semua diberikan nikmat iman wal Islam, ditambahkan lagi dengan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat wal afiat, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
amin ya rabbal alamin. Ada seorang sakit, usianya 78, umurnya 78, sakit Pak. Sampai piyambake itu dimasukkan ke ruangan UGD, bernafas dibantu dengan oksigen. Setelah 1 hari 1 malam dibantu oksigen dilepas. Sebelum pulang, orang ini dikasih nota pembayaran. Di antaranya pun mau bayar oksigen, keranten sulit bernafas, bayar oksigen selama 1 hari 1 malam 600 real. Kebetulan kejadian ini wonten Riyadh. 600 real kirang langkung yotro Indonesia 2,5 juta untuk bayar oksigen. Tiang niki pular, nangis, terus nangis. Dokter mboten teko. Terus si dokter, Pak, mboten usah nangis. Sik nangis. Dokter bilang, Pak, mboten usah bayar. Sing penting mboten nangis. Ya, sampean ndak usah bayar, yang penting jangan nangis sampean. Tambah nangis. Pak dokter, kata orang ini, saya bukan karena tidak kuat bayar, saya cuma nangis. Betapa saya tidak bisa mensyukuri nikmat sehat walafiat yang diberikan oleh Gusti Allah. Lu mau? Kalau 1 hari 1 malam saya harus bayar 2,5 juta. Padahal kalau 10 hari harus bayar 25 juta, 1 bulan 75 juta, 1 tahun 900 juta. Lek wonten tiyang diparingi umur ngantos 50 tahun, wonten apa boten sing umur 50 tahun? Boten wonten nggih. Lebih kakak malah. Nggih. Orang dikasih usia 50 tahun, kalau dalam 1 bulan dia harus bayar oksigen, datang Gusti Allah, berarti dia harus menyiapkan uang 45 miliar. Padahal kalau kali panjenengan sedaya bayar pinten ten Gusti Allah? Gratis. Coba ini kita renungkan. Ya, coba ini kita renungkan. Hanya 1 hari 1 malam pengen bayar 2,5 juta. Nah, kalau kali panjenengan sedaya tidak pernah bayar. Kalau kali panjenengan sedaya cuma disuruh mengucapkan alhamdulillah. Syukuri nikmat sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu nikmatnya sehat adalah orang sakit. Ya. Maka akan selama menikah yang 50 tahun mesti dibayar 45 miliar. Tapi kita tidak pernah bayar. Si umurnya langkung 50 tahun berarti harus tambah lagi. Tapi kalau panjenengan saya tidak pernah bayar, cuma disyukuri, diperintah untuk mensyukuri nikmat sehat wal afiat. Dan tidak ada nikmat yang paling tinggi setelah nikmatul iman wal Islam kecuali nikmat sehat wal afiat. Maka akan proses kajian di Allah. Idza sa'altumullah fas'alul afiyah. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah sehat wal afiyah. Fa innahu idza utitumul afiyah faqad utitumul kamala kullah. Maka sesungguhnya ketika engkau diberikan sehat walafiat, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadir di majlis kayak ini lebih afdol daripada nyambangi 1.000 orang sakit. Hadir di majelis seperti ini lebih afdal daripada mengantarkan 1.000 jenazah.
1000 orang meninggal. Kadang-kadang tonggo meninggal dunia 1 tak kebertak. Zia apalagi 1000. Ya apalagi 1000. Alhamdulillah lebih-lebih itu Indonesia kena wabah, dan bukan Indonesia mawon, dunia kena wabah apa? Corona. Ya. Terus urusan Rauf corona, lek terus Habib Umar ini konora. Sanes corona kon ora. Napa kon ora? Kon ora iso salat berjamaah, kon iso jamaah tapi ora iso rapet sopi, kon ora iso majelis taklim, sedoyo diliburkan. Nggih kan? Diliburkan sampai soft di seluruh Indonesia diganti. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan dan renggangkan. Ono mana luruskan dan renggangkan sampai tenerkan dijaga jarak. Hadir majelis atas kata menikah lebih afdol dan ibadah mengantarkan 1000 orang meninggal dunia. Maka akan jika orang itu tahu pahalanya orang yang hadir di majelis ilmu kados ngaten menika, kata Imam Ka'bul Akhbar, pasti orang itu akan meninggalkan semua kesibukan-kesibukannya demi untuk hadir di majelis seperti ini. Kesibukan nopo mawon pasti akan ditinggalkan demi untuk hadir di majelis seperti ini. Ini loh Pak, faedahnya, fadilahnya orang yang hadir di majelis ilmu. Dan yang tahu siapa? Bukan kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia tahu. Kata para ulama yang dimulai sampun tilang dunya, kali Gusti Allah ditinggalaken. Iki lho ganjarane wong salat berjamaah. Iki lho ganjarane wong hadir di majelis ilmu. Iki lho ganjarane wong majelis taklim. Cuman mereka sudah tidak lagi berkesempatan untuk melakukan ibadah. Semerem ganjaran ibadah, ananging boten sakit melampaui ibadah. Sementara yang hidup masih diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah, tapi mereka tidak tahu ganjaran ibadah. Paham Pak? Orang yang meninggal dunia, tiyang ingkang tilar dunya, kali Gusti Allah diparingi semerem ganjaranipun ibadah, ananging boten saged nglampahi ibadah. Tiyang ingkang tasih gesang kados kula kali panjenengan sedaya diparingi kesempatan nglampahi ibadah, tapi boten semerep ganjarane ibadah. Mangka akan sing gesang-gesang niki kadang-kadang rada napa? Rada sregep. Nggih, kula mboten muni rada males, mboten rada sregep. Kenapa? Karena nggak tahu pahalanya. Sementara orang yang meninggal dunia tahu pahalanya ibadah. Maka akan tiang mulai sampun tilang dunya baru ngelilir terus Imam Ali. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia banyak yang tidur, dan ketika mereka meninggal dunia intabahu, mereka ngelilir. Setengah ngelilir kapan? Ketika sakit. Setengah ngelilir sakit mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, dan rumah sakit. Setengah ngelilir, ya Allah, menawi kula saras, kula bakal sregep salat berjamaah. Kapan Pak? Waktu sakit. Tentu ibu dan beliau sakit. Subhanallah, disukani saras sakit itu kira-kira lali napa boten? Lali, sing lali kata napa gede? Kata sing kata dugi napa boten? Dugi, masya Allah. Nggih. Lupa. Dikasih sakit lagi oleh Allah, masuk rumah sakit, mendengar suara adzan. As-salatu khairum minan naum. Ya Allah, ini suara adzan subuh ya Allah.
seandainya saya sehat, saya tidak akan meninggalkan sholat berjamaah subuh. Griya kula celak masjid ya Allah, tapi kula awis-awis lebet masjid. Nggih Pak nggih. Tiyang Malang, sanes tiyang Rogo Jambi mboten. Nggih. Griya kula celak masjid, tapi awis-awis lebet masjid. Napa? Sebab biasa nih Pak, nuwun sewu. Sing sregep niku malah sing dugi tebi. Napa? Sing tebi niku ketingal. Niki tulisan. Lek tebi, enten iki ketingal Pak. Ya. Tapi lek tulisan niku kula prepetaken mripat kula boten ketingal Pak. Biasanya sing tambah mepet kali masjid malah boten. Niki malah Pak. Maka akan diparingi sakit malih. Begitu sakit malih, dia bilang, ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan sergap sholat berjamaah subuh ya Allah. Disembuhkan oleh Allah. Ternyata masih lupa, lali, wangsul kan dia gimana jamaah subuh. Dikasih sakit lagi oleh Allah. Nuwun sewu biasa itu nek pun apal dalane rumah sakit, balik-balik metu rumah sakit biasa itu. Nggih, ini lho Pak. Nikmatnya sehat wal afiat. Begitu di rumah sakit, nuwun sewu terdengar suara sholawat, wonten pengumuman pengawasan Ahad Wage yang akan datang akan disampaikan oleh Habib Muhammad dari Solo, yang akan disampaikan oleh Habib Novel dari Solo. Mireng Pak, setengah keliling. Ya Allah, kalau saya sembuh, saya tidak akan pernah absen hadir pengajian Ahad Wage. Tentu ibu, beliau sakit. Begitu nyampe di rumah sehat, lupa, lali maneh. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ngelilir total, dilebetaken ten kuburan, donga Pak. Donga ning ngeten melek langsung donga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Donga niki napa Pak? Donga niki bangun tidur, diwaca kuburan Pak. Di jero kuburan, balik-balik maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jare malaikat mungkar nakir, iki kuburan iki dul. Kudu omahku iki dul. Donga Pak, dongane sami kali ketika di rumah sakit. Apa? Orang yang di dalam kubur semua doanya sama. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Mungkin aku bisa melakukan amal soleh yang dulu sering aku tinggalkan. Orang yang baik, tiang ingkang ahli ibadah, begitu masuk ke alam kubur teriak-teriak, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia. Aku kepingin meningkatkan ibadahku ya Allah. Sing saged ibadah kepingin wangsul malih ten alam dunya, napa malih sing boten saged. Doanya sama. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Mungkin aku bisa melakukan amal soleh yang sering aku tinggalkan. Apa kata Allah? Tilka kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu kata-kata sering diucapkan ketika di dunia. Ya Allah, menawi kula saras, kula sregep ibadah. Sami ketika masuk ke dalam kubur dia teriak-teriak, ya Allah, hidupkan aku ke alam dunia, kembalikan aku ke rumahku ya Allah, supaya saya bisa
melakukan ibadah yang dulu sering aku tinggalkan. Sama kan? Sama. Waktu di rumah sakit diulangi lagi ketika di dalam kuburan. Ya, di dalam kuburan. Sementara di kuburan tidak bisa lagi kembali ke dunia. Nuwun sewu, seandainya hidup itu 2 kali, monggo sing pertama gawe maksiat tok boten napa-napa. Ya, seandainya hidup dua kali, sing pertama maksiat tok iris. Ya, masjid dikunci dhisik sementara. Ya, gak usah ibadah. Mangke ketika hidup lagi yang kedua, kita ibadah sing mempeng. Seandainya hidup itu 2 kali, tapi kesempatan tidak akan datang 2 kali. 1 kali tok kesempatan kula jenengan sedaya. Maka akan monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Mungkin aku bisa melakukan amal soleh yang dulu sering aku tinggalkan. Nama terus Gusti Allah. Tilka kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu kata-kata sering dia ucapkan. Ya Allah, wangsulaken kula ten alam dunya ya Allah, wangsulaken kula ten raga jampi ten griya kula ya Allah, kula bakal sregep nglampahi ibadah menawi gesang malih. Niki lek dijawab kali bahasa pojok kampung, Pak. Nggih, pojok kampung nggih. Nuwun sewu, bahasa pojok kampung niku jawabane ngeten. Cangkemmu pancen kaya ngono senengane. Pojok kampung lah bahasane rada halus ya. Coba sampeyan tinggal ini. Muatek krono ngombe banyu londo. Lha ngoten kan? Ya, mboten wonten critane pojok kampung niku bahasane rada halus. Makanya kula niku lek nonton pengaosan wangsul ten griya sik sonten sebelum jam 9 suweneng kula. Ngombe kopi kali nyetel pojok kampung jam 09.00. Ya. Wan ku delok bahasa itu bunyi kepingkel-pingkel. Matek berjamaah, dono mani matek berjamaah barang. Ya. Jadi tilka kalimatun huwa qailuha, itu ucapan biasa dia ucapkan ketika di dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depannya ada kehidupan alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ya, kesempatan tidak akan datang 2 kali, cuma 1 kali tok. Maka akan nikmat yang besar ingkang dipun paringaken kali Gusti Allah. Selain nikmat iman wal Islam adalah nikmat sehat wal afiat dan nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan. Kanjeng Nabi dawuh, nikmatani. Ada 2 nikmat. Maghbunun fihi ma'ala katsirin minan nas. Di mana banyak orang tertipu. Kenapa tertipu? Karena tidak bisa memanfaatkan 2 nikmat ini sebaik-baiknya. Yang pertama apa? As-sihah, nikmat sehat wal afiat. Yang kedua, wal faragh, nikmat kesempatan. Nikmat sehat wal afiat dan nikmat kesempatan ini 2 nikmat. Tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Contohnya gimana hari ini? Berapa banyak orang yang diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi jumlah yang memanfaatkan sehat walafiat untuk hadir di masjid malam Senin wage, Minggu wage, menjemput turunnya rahmat Allah, jumlahnya cuma sedikit. Yang dikasih sehat banyak, yang mensyukuri nikmat itu sedikit. Makanya Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu nikmatnya sehat walafiat adalah orang sakit. Ya, adalah orang sakit. Ada seorang pengurus takmir Masjid Agung Jamek Malang. Kebetulan dalam setiap malam Senin
badal maghrib ngantos isya ngisi pengawasan rutin wonten Masjid Agung Jamek Malang. Ya, cuman malam hari ini bolos. Keranten kula disuwun datang Rogo Jambi. Nah, salah seorang pengurus takmir niku Pak diberikan ujian sakit oleh Allah. Ya, sampai ujian sakitnya itu dalam 1 minggu dia harus cuci darah. Napa kok cuci darah? Karena dia tidak bisa mengeluarkan air seni dengan lancar, sehingga yang namanya racun menyatu dengan darahnya, harus dicuci. Ya, harus dicuci. Berapa biaya cuci darah? 1 juta. Dalam 1 minggu 2 kali pinten 2 juta. Dalam 1 bulan berarti pinten 8 juta. Lek dikai urip sampai 1 tahun pinten 96 juta. Kula kali panjenengan sedaya bayar pinten ten Gusti Allah? Gratis. Ndak bayar. Ini loh nikmatnya sehat wal afiat. Mungkin sampean akan jawab, "Lu kula bayar 2.000, ya mesti ae wong pipis di terminal." Iya. Tapi coba nikmat yang luar biasa ini, kapan kita pernah bersyukur kepada Gusti Allah? Nikmat yang keluar tidak kalah pentingnya dengan nikmat yang masuk. Kata Imam Ali bin Abi Thalib ketika keluar dari kamar kecil, perutnya dipegang sambil mengatakan, "Ya laha min ni'matin law 'arafal insanu la aqsama min syukri." Ini adalah nikmat dari Allah. Seandainya orang itu tahu, pasti akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kali panjenengan sedaya tidak demikian. Nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat kesempatan. Nih, wow, pembukaan atas nama takmir disampaikan. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat. Ini nikmat iman tidak diberikan kepada semua orang. Kanjeng Nabi bersabda, "Innallaha a'tad dunya man ahab wa liman la yuhib." Gusti Allah memberikan dunia, maringi dunia ini kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah dikasih dunia, yang tidak dicintai oleh Allah dikasih dunia, semuanya sama. Orang Islam diparingi dunia, orang kafir pun diparingi dunia. Malah kadang-kadang sing kafir dunyane luwih kathah. Ya, sing sholat diparingi dunia, sing boten sholat diparingi dunia. Malah kadang-kadang sing gak sholat dunyane langkung kathah. Apa melo-melo gak sholat bisa dieluyake? Bukan ukuran. Walam yu'til iman illa man ahab. Dan Allah tidak memberikan nikmat yang namanya iman kecuali orang-orang yang dicintai saja. Itu sanes ukuran lho, wong iku mulya, wong iku disenengi Gusti Allah. Apa soalé uripe sugih? Korun niku nggih sugih. Ya, bukan termasuk orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Sing dibenci dikasih dunia. Walam yu'til iman illa man ahab. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada siapa yang dicintai saja. Mudah-mudahan kita semua dijaga iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu ini pun kurang 25 menit. Saat ini amagadu mulai ngaji ya. Iku derek ya. Iku lagi pembukaan ya. Saat ini mulai ngaji. Ngaji ini nopo. Hari ini mau dipun sampaikan adalah akhir daripada hari tarwiyah bagi yang berhari raya dinten Kemis. Ya.
saudara-saudara kita dari Muhammadiyah riyoyoni dinten Rebo, Muhammadiyah dinten Rebo, Muhammad NU dinten Kemis. Ya, Muhammad NU Kemis ya. Muhammadiyah Rebo, lah Muhammad NU Kemis. Hari ini akhir daripada tasyrik. Masih segar diingatan kula jenengan sedaya bahwa di hari tasyrik ini adalah akhir daripada kula kali panjenengan sedaya dianjurkan untuk berkurban. Ya, dianjurkan untuk berkurban. Berangkat dari mana? Dari firman Allah. Tadi juga ayat yang dibaca oleh kita. Sejarah kebesaran Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak-anak yang soleh. Artinya apa, Pak? Bu, lek nyuwun, kalau kita minta kepada Allah untuk anak-anak kita, tidak usah repot-repot. Cukup minta, ya Allah berikan kami anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya, contoh. Berapa tahun? 40 tahun. Baru doanya Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah setelah 40 tahun. Kalau kali panjenengan sudah kadang-kadang donga rong dino seminggu dan diijabahi kali Gusti Allah, aduh donga kok pancet ae kan perubahan wis wis gak donga wis. Nggih, lha sampeyan tinggal Nabi Ibrahim donga niku mboten seminggu rong minggu, setahun, 2 tahun, 40 tahun. Dan doanya ringkes padet. Rabbi habli minas sholihin. Gak usah macam-macam kalau kalian panjenengan sudah mendoakan anak. Ya Allah berikan aku anak yang pinter. Napa gunanya pinter kalau tidak soleh? Ya Allah berikan aku anak yang kaya. Napa gunanya anak isuki tapi boten soleh? Ya, anak isuki boten soleh. Insya Allah wong tuane dadi jawab dari babu terus. Dan ini kenyataan. Makanya kalau kalian pandangan saudara dalam mendoakan anak ini kesemauan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya, cukup ringkes modal kami kalau kalian pandangan saudara. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Dan nikmat yang paling tinggi adalah ketika kita diberikan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, soleh dan solihah. Kemudian Allah kabulkan doanya setelah 40 tahun. Cukup di situ tidak. Allah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak yang soleh diberikan ujian, abahnya diberikan ujian. Napa artosipun, Pak? Ketika kita mengaku bahwa diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus siap untuk dihadapkan ujian. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengatakan saya beriman kepada Allah kemudian mereka tidak diberikan ujian? Setiap kalau kali panjenengan saya mengaku sebagai orang yang beriman harus siap-siap untuk mendapatkan ujian. Ya, dan ujiannya itu banyak. Ujian macam-macam. Dan ujian yang paling berat adalah ketika kita diberikan kelebihan rezeki oleh Gusti Allah. Ya, kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang paling berat. Ganti daripada Nabi Ibrahim menyembelih putranya adalah diwujudkan dalam bentuk kurban. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang paling berat. Ketika kalau kali panjenengan sedaya diberikan kelebihan harta dan
itulah yang ditaruh nomor satu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Oke? Kasih imut. Yang pertama nopo? Shadaqatun jariyah. Yang nomor 2 ilmu yang manfaat. Nomor 3 anak yang soleh. Shadaqah jariyah ditaruh nomor 1, Pak. Boten keliru Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena shadaqah jariyah itu berat. Dari shadaqah jariyah itu melahirkan ilmu yang manfaat, dari ilmu yang manfaat melahirkan anak yang soleh. Shadaqah jariyah nomor 1. Seorang ulama menerangkan dalam masjid dan pengajian, uang itu lek ati sedekah mesti dialang-alangi karo 70 setan. Gimana? Orang itu kalau mau sedekah dihalang-halangi oleh 70 setan. Wonten setan sing bisi iku wingi. Lek sedekah ojo akeh-akeh. Jare ini iya, setan. Wonten setan sing goceki tangane. Kajenge mbatek. Pas wonten celengan masjid dina Jumat mlaku. Kajenge mbatek sing keliri abang krana kumpul anjerit. Aduh. Gak sida mlebumane, Pak. Tapi lek sing dibatek yo gambar pedang lancar. Pinten gambar pedang? 1000 lancar. Seorang jamaah berdiri ditanya oleh kiainya, katina gini kajinge ngelawan 70 setan ya kula badhe sedekah. Terus si kiai ini iya nek budal lek kuat lek mampu lek iso kon budal medal. Begitu medal nyampe ke rumahnya diambillah 1 sak beras. Nawa itu ngelawan pinten wae 70 setan. Ya Pak, ditengguluk berhasil. Medal dugi kamar aman. Medal dugi griya aman. Wonten halaman rumah latare griya papakan kali sing istri, Pak. Katina ndi, Pak? Kira sing istri kate sedekah ngelawan 70 setan sedekah beras sak. Kira sing istri, Pak. Lho Pak, gak ngerti ya. Lek beras ku saiki regane larang. Wahir dibatek tak kali sing istri. Kalah, lupane ilmuwan sing wedoke. Marat mari beras. Wangsul mali ten masjid. Terus iki yang ya Allah. Iso tak ngelawan 70 setan. Alhamdulillah ya. Kula niki wau nawa itu ngelawan 70 setan ya. Terus begitu sampai nenggene kamar beras kula angkat berasnya sak-sak medal aman ya. Mari ngono kula medal malih ya nenggene griya aman ya. Ten latare griya ya kula papakan kali mboke setan ya. Akhir kula boten mampu kalah kula ya terus. Subhanallah niki lho ya. Sedekah jariyah ditaruh nomor 1 oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita bersedekah, apa kata harta kita? Qad kuntu qalilan fasirtu katsiran. Dulu jumlahku sedikit, tetapi setelah aku engkau sedekahkan jumlahku menjadi banyak. Bahasa Al-Qur'an, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti apa? Menanam 1 biji dan keluar 7 tangkai, dari 7 tangkai keluar setiap tangkai 100 buah. 1 diganti oleh Allah 700. Maka akan tiang sedekah niku Pak kados tiang mancing. Nggih Pak, umpane cilik, cacing, wader, teri, sing ngemplok tongkol, sing ngemplok bandeng, sing ngemplok mujair. Nggih Pak. Tapi lek sing pancinge niku tongkol, sing damel umpan niku tongkol,
Sing ngeplok di kantuna paus. Nggih, di kantuna ikan paus gede sing ngeplok. Mboten wonten ceritane umpane tongkol mari ngono sing ngeplok teri. Nuwun sewu, bahasa pojok kampung iki cangkem gak cukup. Nggih. Qad kuntu qalilan fasirtu katsiran. Dulu jumlahku sedikit. Ketika aku bersedekahkan, aku menjadi banyak. Wa qad kuntu faniyan fasirtu baqiyan. Dulu saya ini lenyap, tapi kemudian saya menjadi kekal. Begitu harta kita sedekahkan, bantukan ke Masjid Baitur Rahim, maka akan menjadi kekal kita rasakan ila yaumil kiamah. Ya. Kemudian waqad kuntu hafidhan fasirtu waqad kuntu mahfudhan fasirtu hafidhan. Dulu saya engkau jaga, tapi begitu aku engkau sedekahkan, ganti kamu yang saya jaga. Sedekah, harta yang kita sedekahkan, apa kata dia? Dia akan menjaga kita. As-sadaqatu tamna'ul bala. Sedekah itu bisa nolak bala. Panjenengan mau pergi kemana saja, pagi-pagi sedekah, aman 1 hari. Karena bala akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga saking apa? Dijaga dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. As-sadaqatu taqi midatas su'. Sedekah itu menjaga orangnya dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Pernah kejadian wonten Yaman Hadramaut, seorang ibu tiang istri berangkat ke masjid mesti bawa barang makanan yang disedekahkan. Hari itu ibu ini membawa 1 biji pisang, 1 buah, ya, 1 buah tok bu, buatan sak cengkeh, 1 buah tok. Berangkat ke masjid sholat subuh, pulang dari masjid, manten-manten, tidak nemu orang untuk diberikan. Kita kayak apa ini? Buatan kepanggil kali dia, mau masuk rumah ada keledai. Keledai ini berjalan, dikasihkanlah 1 buah pisang ini kepada keledai. Begitu dikasihkan, subhanallah, hari itu dia meninggal dunia. Ibu ini meninggal dunia, dimandikan seperti biasa oleh seorang bunyai, ustazah. Waktu dimandikan senyum seneng banget. Bunyai ingkang mensucikan menika mengatakan, Bu, sampean senyum saat aku mandikan, saya tahu sampean ini diakhiri husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Tolong malam hari ini datanglah dalam mimpiku. Kenapa engkau senyum dan ibadah apa dari ganjaran yang kau terima pertama-tama ketika engkau meninggal dunia? Malam hari si ibu Niki datang dalam mimpinya kepada ibunya yang memandikan sambil mengatakan, wahai Bunyai, sesungguhnya ganjaran ibadah yang pertama aku terima adalah ganjaran 1 buah pisang yang saya sedekahkan. Jangan meremehkan. Sekecil apapun yang kita keluarkan, mungkin yang kecil itu mengandung ridhone Gusti Allah. Ya, 1 buah pisang disedekahkan pagi hari mengantarkan orang ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Cuman berat, Pak. Ya, saya tekan berat tadi. Sing ngudo ngalang-alangi 70 setan, dan penyakitnya manusia itu adalah hubbud dunya, cinta dunia. Apa tidak boleh? Tidak boleh. Cinta dunia tidak boleh. Jadi orang kaya bagus, tapi cinta dunia tidak boleh. Doanya orang-orang dulu loh. Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu dalam hatiku. Waj'alha fi aidina. Tapi jadikanlah dunia itu di tanganku. Tangannya kaya, tapi hatinya sedikit pun tidak kecampur dengan urusan dunia. Tapi ini jarang terjadi.
Yang banyak orang kena penyakit hubud dunia. Yang terakhir waktu ini kira 6 menit. Yang terakhir nih ada satu cerita Pak, sebagai bahan renungan bahwa orang itu lebih cinta kepada urusan dunia. Ada orang kemanten baru, putra putri kemanten baru, kemudian dia plesir wisata terus ini ten Mesir. Begitu wisata ten Mesir Pak, didapati ada patung bagus kan. Si manten laki-laki mengatakan, "Dek, awake dhewe lek duwe anak lanang, aku kepingin nada patung sing ganteng sing apik iki, tak kei duit 10 juta." Ya, 10 juta. Tapi ten patung ya. Sudah, jangan lagi. Ketemu patung luwih bagus maneh. Dek nada sing iki tak kei 20 juta. Ya, jangan lagi. Ketemu yang lebih bagus lagi. Dek nada mana sing kita kei 20 juta. 10, 20, 30. Pun setelah beberapa tahun punya anak, supe lupa dengan nadarnya. Satu malam dia mimpi orang yang hitam jelek, rambutnya marat-marit. Le, kon tau nadar, lek sampai dua anak lanang, patung iki 10 juta, iki 20 juta, iki 30 juta, laksanakan. Sampai ada sopo, aku sing jogo patung. Iblis, iblis, laksanakan nadarmu. Lah terus caranya ya apa? Kekno nang ngene putuku sing telu. Putune iblis iki. Kek ono 10 juta. Yang kedua 20 juta, yang ketiga 30 juta. Lek gak gelem kekno nang ngene sing terakhir. Dadekno situ 60 juta. Sing 10 juta kekno nang putuku sing istimewa. Sopo putune sampean? Terus iblis. Lek ono wong budal Jumatan kuwari-kari mulai dhisik ke ono 10 juta iku putuku yo. Belum betul sebenarnya Baitur Rahim wonten apa boten belum ngertos ya. Sing penting cerita niki. Subhanallah, niki berangkat Jumatan, Pak. Enggak dipinggi ki ambek ngenteni putune iblis setan wae ya. Wonten tiyang sing dugi khutbah terakhir, kowe iki putune rupane. Ternyata merusut. Wonten sing luwih akhir malih. Ya. Pas wayahe qomat Allahu akbar la ilaha illallah. Wayahe ngadeg badhe salat. Niku salate ten wengke. Mantosi putune setan wae. Wonten tiyang salat Allahu akbar jejere wae iki wonten sing dadi putune setan. Ya ampun salat. Ternyata wonten sing rakaat kedua kae dugi. Ya, dilirik wah iki rupane sing terakhir iki. Selesai sholat melayu diceluk cak nanti kok dhisik ono apa sampeyan iku mang lak teko kari-kari iya terus mulai dhisik iya oleh hadiah apa duit 10 juta teko sapa mbahmu setan iblis lho kok iso diceritakan begitu diceritakan gak gelem diakoni dadi putune setan akhirnya balik malih teng masjid subhanallah 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 ya. Si nomor tunggal boten purun diakoni dadi putune setan. Sing nomor 2 lek ono wong ngelamak nang wong tuane sampai wani ngilok-ngilok nang wong tuane kek ono dhuwit 20 juta tambah ono 10 juta sing pertama iku butuh sing istimewa. Nggih, dipadosi Pak. Boten kepanggih, wangel. Lek sakniki lak kuwadang ya. Sampeyan tinggal di TV niku berita fokus. Nggih. Napa berita liputan enak RCTI nggih sergap seorang anak dituturi bapaknya dipejahi dan Surabaya. Seorang anak minta uang sama ibunya untuk beli sepeda motor, boten dituruti ibunya dipateni. Ten Bandung. Ya, ini betul-betul nih iblis nih.
Singin mandos boten nemu. Begitu ketemu ada orang anak muda, cak ini yo, kon tak kei duit 30 juta. Tekok sapa? Tekok mbahmu. Sapa mbahmu? Iblis. Lah kok iso aku diakoni putune setan? Diceritakan. Akhire boten turun. Gak timbang aku diakoni putune setan, aku tak jauh sepuro nang ibuku. Boten angsal 30 juta. Sing terakhir jangkepno nang 30 juta dados 9 juta. Golek ono putu sing istimewa ke ono 9 juta. Sinten Pak? Lek ono wong sopoge tapi modhe era-era. Iya, soge tapi modhe era-era yo iku putuku. Iya. Ampun Pak Dosi Pak, kepanggih kali yang soge. Ya, soge terkenal medhi. Nggih, matur nuwun Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten napa? Niki lho. Sampeyan angsal hadiah. Hadiah napa? Hadiah duit 9 juta. Ya. Tiang nek sugih sing ketokan duit tok Pak ya. Donya tok wis kedonyan kuwi. Terus dugi sinten? Dugi bae sampean. Sinten Mbah kula setan. Iblis. Lah kok iso diceritakan golek ana putuku sing istimewa, lek ana wong sugih mung wedit pol, ya iku putuku tambah ana duit 9 juta. Mikir. Yo wis gak apa-apa masih jawab putune iblis kok ora duit 9 juta. Lho niki Pak nggih. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Tiyang sugih sae sing boten angsal kedunya. Dungane para ulama salaf, ya Allah, keluarkanlah dunia itu dari hatiku, tapi jangan kau lepaskan dari tanganku. Mugi-mugi usia kita, umur kita dibarokahi oleh Allah. Rizki kita rizki yang luas, rizki yang halal, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia. Anak-anak kita semua menjadi soleh solihah. Hajat-hajat dulu kali panjenengan supaya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dunia bil maisarah, wa hajat al akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua takmir yang sedang melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipun paringi sehat walafiat, kembali lagi memimpin Masjid Baitur Rahim, diberikan haji yang mabrur, dan kula kali panjenengan sedaya yang tahun ini belum ditakdir, mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang kula jenengan sedaya bisa berziarah ke Mekah Madinah, berziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat wal afiat, husnul khatimah setelah diberikan istiqomah ibadah, husnul khatimah saat boleh pun dipun paringi putra-putra ingkang soleh solihah, husnul khatimah setelah diberikan rezeki yang luas, rezeki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia di akhirat, husnul khatimah setelah hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah, husnul khatimah setelah kita dijauhkan oleh Allah dari bala musibah sekecil apapun, husnul khatimah puncaknya di akhirat kita akan berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihati al-mu'azzamati wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli al-khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina dhurriyyatina wa ahbabina kulli shay'in a'taytana min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilu kulli
ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعل جهادنا جهادا منصورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا ولا تجعل فينا ولا منا ولا إلينا ولا علينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. زد علينا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واعتنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم كما أنعمت علينا فزد اللهم كما أنعمت علينا فزد اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم كما أدمت فلا تسلب برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب وأبي الحبيب وأم الحبيب جد الحبيب آل الحبيب أزواج الحبيب أصحاب الحبيب وذرية الحبيب. تقضي حاجاتنا قريب اقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين قريب. تقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين والحاضرات قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم يا مولانا بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara pengajian Ahad Wage pada malam hari ini. Kami selaku takmir Masjid Besar Baitur Rahim Rodo Jambi dan juga panitia pengajian Ahad Wage dan juga pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf yang besar-besarnya atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali ini wallahumma fiillahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.